Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat membuat video ini. Dan salat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Tujuan saya membuat video ini untuk menyempurnakan nilai-nilai UAS dan menyempurnakan sih bego. Apaan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana fathan qariban bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam, sehingga kita dapat membuat video ini. Dan salat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita, yang telah membimbing kita dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Tujuan saya membuat video ini untuk menyempurnakan nilai-nilai UAS dan menyempurnakan sih bego. Apaan? Tujuan saya membuat video ini untuk menyempurnakan tugas dari mata kuliah studi Islam. Dan judul yang saya pilih untuk video ini yaitu asal-usul macam-macam unsur-unsur tujuan dan fungsi agama dan pengertian agama. Pengertian agama secara etimologis diambil dari bahasa Sanskerta. A berarti tidak dan gama berarti kacau. Agama berarti aturan agar hidup manusia tidak kacau. Jadi dalam pengertian tersebut meyakini bahwa agama ini membawa manusia agar beraturan dalam kehidupan. Jadi ada aturan tersendiri dalam menjalani kehidupan. Jadi tidak dan menjadi manusia yang beraturan. Secara bahasa Latin yaitu religare, yang bermakna mengikat, yaitu ikatan manusia dengan Tuhan. Dan ikatan manusia dengan Tuhan yaitu memiliki ikatan yang baik agar kehidupan kita di dunia maupun di akhirat bakal aman dan selamat. Dunia akhirat akan bahagia selalu. Semisal dalam suatu hubungan ini antara manusia dengan Tuhan baik, dan dikatakan juga dalam kaul ulama ada yang mengatakan, kejarlah akhiratmu maka dunia akan mengikutimu. Dan secara agama dan secara Arab, ad-din berarti hukum, ketaatan, dan balasan. Dan dalam bahasa Arab ini berarti menghukum. Hukum yang di sini dimaksudkan bukan menghukum, melainkan memberi peraturan-peraturan agar kita taat kepada Sang Maha Kuasa. B. Secara terminologis, menurut Harun Nasution, agama adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan kepada Tuhan yang disertai aturan peribadatan.
yang disertai aturan peribadatan dan norma hidup yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan sama manusia dan alam. Jadi, menurut pandangan Harun Nasution ini, agama yaitu sistem kepercayaan yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam, agar manusia dapat teratur dalam menjalani kehidupan. Dan menurut Nasruddin Razak, agama adalah pedoman hidup yang bersumber dari Tuhan untuk mengarahkan manusia mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan menurut penjelasan dari saya tentang pembahasan dari Nasruddin Razak, yaitu manusia ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat dengan cara beragama, menjalani segala perintah yang telah Tuhan berikan kepada kita dan menjauhi larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Dan sesungguhnya setiap perintah yang diberikan Tuhan oleh kita semuanya adalah manfaat, dan semua larangan yang dilarang oleh Tuhan kepada kita itu semuanya ada keburukan di balik larangan tersebut. Dalam agama Islam disebutkan seperti itu. Dan asal usul agama di sini terbagi menjadi dua. Ada yang bersumber dari wahyu dan ada yang bersumber dari akal. Yang bersumber dari wahyu yaitu agama yang diturunkan oleh para nabi, agama yang diperjuangkan oleh para nabi. Dan agama wahyu ini diturunkan dari Tuhan, dari Allah melalui nabi-nabi, dan agama ini rata-rata mempunyai kitab. Dan wahyu-wahyu yang diberikan oleh Allah biasanya dibawakan oleh malaikat Jibril dan disampaikan oleh para nabi dan rasul. Dan agama wahyu ini dan yang kedua, agama yang bersumber dari akal. Agama yang bersumber dari akal, sebagian pandangan menyebutkan agama lahir dari refleksi dan percaya rasional manusia terhadap Tuhan. Namun dalam Islam akal berfungsi untuk memenuhi wahyu dan bukan menciptakan agama. Dan dalam agama Islam ini juga ada yang namanya Islam akal, tapi ini bukan agama, melainkan bukan berfungsi untuk menjadikan agama, tapi melainkan untuk memahami wahyu-wahyu yang telah diturunkan Allah kepada para nabi yang diserap oleh akal. Menurut Harun Nasution, wahyu dan akal saling melengkapi. Wahyu sumber utama, akal sebagai alat pemahaman. Jadi wahyu yang telah diturunkan dari Allah melalui para nabi, yang para nabi ini menyampaikan kepada umat-umatnya. Di sini diserap lagi melalui akal, dipahami oleh akal agar semua manusia ini mengerti apa maksud dari wahyu yang telah diturunkan Allah kepada nabinya. Agama samawi. Agama ini juga terbagi menjadi dua, ada agama samawi dan agama adli. Agama samawi yaitu agama yang bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril, dan malaikat Jibril membawakannya kepada nabi. Contoh agama samawi atau agama wahyu yaitu Islam, Kristen, Yahudi. Dan dari tiga agama ini mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki kitab suci dan membawa ajaran moral universal, dan tidak lupa juga bertauhid. Dan agama adli adalah yang kedua, agama adli. Apa itu agama adli? Agama adli adalah agama yang diturunkan
melalui agama yang tumbuh dari tradisi, budaya, dan pemikiran manusia. Jadi agama ini dari akal pemikiran manusia atau imajinasi mungkin bisa disebut. Budaya, contoh dari agama-agama ini yaitu Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan ciri-cirinya tidak berlandaskan wahyu dan kenabian dan berkembang sesuai konteks budaya dan mengikuti budaya-budaya tersebut. Unsur-unsur pokok agama menurut Hanun Nasution, unsur agama meliputi kepercayaan, ibadah, aturan, pengalaman keagamaan, dan yang kelima komunitas keagamaan. Tujuan agama menurut Abu Dinata, tujuan agama adalah membimbing manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, menjaga fitrah dan martabat manusia, mewujudkan kehidupan yang bermoral, adil, dan seimbang. Fungsi agama dalam kehidupan. Agama memiliki beberapa fungsi utama, antara lain fungsi spiritual, fungsi moral dan etika, fungsi sosial, fungsi pendidikan, fungsi kontrol. Jadi dalam agama ini fungsi agama ini sangatlah berarti bagi kehidupan manusia, agar manusia memiliki aturan dan agar manusia juga dapat selamat dari dunia dan di akhirat. Sesungguhnya agama ini penting untuk mengatur kehidupan, pola kehidupan manusia agar beratur dan tidak dalam keadaan buruk selalu. Mungkin sekian dari saya yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dari omongan saya. Sesungguhnya manusia adalah al-insanu makanul khata' wa nisyan. Sesungguhnya manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.